rajin menuntut ilmu agama dan beribadah, akan tapi suka emosi. Imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan melalui 3 fase. Orang yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama akan melalui 3 fase, 3 masa. Fase yang pertama, dia akan terlihat sombong. Fase yang pertama dia akan terlihat sombong. Kalau dia naik kepada fase berikutnya, dia terus menuntut ilmu dan menimba ilmu, dia akan naik kepada fase yang kedua, yaitu dia akan tawadhu. Dia akan tawadhu. Kemudian apabila dia terus belajar dan terus menimba ilmu agama, menuntut ilmu agama, belajar, dia akan pindah kepada fase berikutnya, marhalah berikutnya, marhalah fase di mana dia merasa bahwa ilmunya tidak ada apa-apanya, bahwa dia banyak tidak tahunya, banyak bodohnya. Dan ini kita dapatkan dari para ahli ilmu. Kalimat ini tidak saya baca dari kitab, namun saya dapatkan dari Fadilatul Syekh Masyhur Hasan Salman di dalam muhadarah beliau, menukilkan perkataan Abdullah bin Mubarak. Ketika seseorang sudah masuk kepada ilmu din, fase pertama yang dia lalui, dia mulai sombong. Itu fase pertama. Namun ini sifatnya umum, tidak berlaku kepada orang secara 100%. Mayoritas mulai sombong, terlihat angkuh. Tahu ini orang yang baru belajar ilmu agama biasanya. Dia mulai jauh dari dunia salah, masuk ke dunia kebaikan, dan bawaannya pengen debat aja, pengen bilang saja kepada orang itu salah, ini salah. Terlihat angkuh dan sombong. Wallahu ta'ala alam. Dan mungkin yang tadi ditanyakan, bahagian daripada orang yang masih dalam fase pertama dalam menuntut ilmu, bawaannya ingin menang saja, emosi, ya, bawaannya tidak sabar. Namun ini tidak baik. Lanjutkan kepada estafet berikutnya sampai kita bisa sampai kepada titik tawadhu, merendahkan hati. Dan ini yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi di dalam keadaan tawadhu, merendahkan hatinya, tidak sombong. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengatakan juga adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Sifat orang-orang yang terpuji adalah rendah, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya kepada kaum mukminin, namun tegas kepada orang-orang kufar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Nah, apabila ada orang yang menuntut ilmu dan terlihat masih sombong, mungkin masih estafet pertama, baru menuntut ilmu, baru tahu yang benar, sehingga selalu terlihat hal-hal yang berbentuk kesombongan dan keangkuhan dalam dirinya, mau menang sendiri sebagaimana yang ditanyakan. Doakan dia melangkah kepada ilmu berikutnya. Atau memang menimba ilmu tanpa keikhlasan. Waliyadzubillah. Menimba ilmu tapi tidak mengamalkan, ini berbahaya. Sudah lama dia menimba ilmunya, sudah lama dia menuntut ilmunya, tapi sifat emosinya berubah-ubah. Sifat mau menang sendirinya tidak berubah-ubah, sabarnya tidak kunjung datang. Ada kemungkinan berikutnya, dan ini berbahaya, dia hanya menuntut ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Dan doakan dia untuk bisa mengamalkan ilmunya. Tidak ada keuntungan daripada emosi, tidak ada keuntungan daripada marah,
Rasul kita adalah suri tauladan manusia, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling jauh daripada sifat emosi. Bagaimana mungkin kita rajin menuntut ilmu, belajar Al-Quran dan hadis, namun kemudian kita justru bertabrakan sifat kita, berseberangan sifat kita, berbeda 180 derajat sifat kita dengan sifat orang yang kita nyatakan sebagai suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalkan dan doakan kita bisa mengamalkan, doakan saudara-saudari kita bisa mengamalkannya sehingga tidak masuk dalam ancaman firman Allah tabaraka wa taala yang berkata-kata namun tidak mengamalkan ilmunya. Jauh kita daripada ancaman tersebut yang ada di dalam awal surah As-Saff. Kabura maqtan indallahi an taqulu